Pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Sengoku tidak menghentikan Garp untuk menyerang Akainu? Sehingga membuat mereka bertarung satu sama lain, dan apa yang akan terjadi pada Garp setelahnya? Nah sekarang agar skenario ini bisa terjadi, kita asumsikan Sengoku sedang sibuk melawan orang lain atau dia tidak memperhatikan Garp sehingga hal tersebut membuat Garp memiliki kesempatan menyelinap ke tempat Akainu. Jadi hal pertama yang perlu kita pastikan adalah apakah Garp cukup kuat untuk melakukan sesuatu yang signifikan terhadap Akainu mengingat dia adalah saingan nomor satu dari Raja Bajak Laut dan dia juga pernah ditawarin untuk menjadi Fleet Admiral berkali-kali sebelum kita tahu bahwa ternyata Garp sangatlah kuat. Bahkan di usia tuanya dia masih mampu untuk menyerang Pulau Hachinosu dan mengalahkan Kuzan. Jadi sudah cukup jelas bahwa Garp memang sangat mampu untuk mengalahkan Akainu. Hal itu terjadi ketika Sengoku tidak melihat Garp kemudian dia langsung melompat ke arah Akainu dan memukulnya dengan pukulan galaksi berkekuatan penuh yang mengguncang seluruh pulau. Nah mulai saat ini ada 3 cara berbeda untuk melanjutkan cerita skenario ini jadi mari kita bahas satu persatu dan mari kita lihat konsekuensi perubahan dunia seperti apa yang akan ditimbulkan oleh tindakan ini. Dalam skenario pertama setelah serangan awal menghantam Akainu, Garp hanya akan terus meninjunya tanpa henti selagi Akainu tergeletak di tanah. Pada saat ini Garp tidak akan berpikir jernih tentang hukuman atau konsekuensi apapun yang mungkin timbul dari hal ini dan tujuan satu-satunya adalah membunuh Akainu. Mungkin juga Shirohige akan datang untuk membantunya karena dia juga marah dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun perlu digarisbawahi bahwa Garp dan Shirohige tidak akan bekerja sama di sini mereka hanya kebetulan memiliki musuh yang sama. Pukulan gabungan mereka membuat Akainu tidak dapat melarikan diri dan pada akhirnya Garp akan menghabisinya dan membunuhnya. Meskipun itu adalah skenario yang terlihat bagus, namun bagaimana kelanjutan perang di Marineford yang sedang berlangsung mengingat terjadinya perubahan besar ini? Dapat diasumsikan bahwa Blackbeard masih akan muncul untuk menghabisi Shirohige dan mengambil buah iblisnya kemudian marinir tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap Garp dan Koby akan sangat terpukul karena menyaksikan mentornya telah membunuh seorang laksamana angkatan laut. Seperti dalam cerita aslinya Shanks akan mengakhiri perang meskipun kedatangannya tidak akan begitu epik mengingat Akainu bukan menjadi ancaman lagi baginya. Dua perubahan besar di sini adalah Luffy tidak akan mendapat bekas luka ikoniknya karena Akainu yang melukainya telah tewas. Dan karena perang Marineford disiarkan, maka seluruh dunia akan melihat apa yang telah Garp lakukan dan membuat citra pemerintahan dunia menjadi sangat buruk di mata masyarakat sehingga hal tersebut membuat marah para Gorosei. Tapi sekarang kamu pasti bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Garp setelah ini, apakah dia akan terus menjadi marinir? Setelah tenang dan menyadari apa yang telah dia lakukan, Garp tidak berusaha melawan marinir untuk melarikan diri, dia hanya mau menyerahkan diri dan membiarkan para marinir membawanya pergi. Jadi apa hukuman untuk kejahatan yang telah dilakukan oleh Garp? Ada satu petunjuk di manga yang dapat membantu kita menebak hukuman seperti apa yang akan Garp terima. Kalian bisa lihat dalam salah satu percakapan Garp dengan Sengoku yang mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya alasan dia masih menjadi marinir adalah karena prestasinya di masa lalu dan karena orang-orang di seluruh dunia menyukainya. Jadi setelah semua orang di seluruh dunia menyaksikan Garp membunuh seorang laksamana, maka pemerintahan dunia sama sekali tidak punya alasan lagi untuk mempertahankannya dan bahkan ingin menyingkirkannya. Karena Garp merupakan keturunan dari klan Di yang telah menciptakan masalah besar, maka membuat pemerintah dunia memiliki alasan untuk tidak membiarkannya tetap hidup. Itulah sebabnya alih-alih di penjara, Garp justru langsung dijatuhi hukuman eksekusi mati di depan umum. Garp juga tidak memprotes sedikit pun dan menerima hukuman matinya dengan cara seperti Roger hanya saja tanpa pidato keren yang Roger lakukan sebelum dia mati. Yah, Garp mungkin sudah mati di sini tapi itu masih belum akhir dari skenario ini karena dengan kepergian Garp dan Akainu, dunia akan berubah secara signifikan. Jadi, kalian pasti tahu bagaimana di cerita aslinya Aokiji dan Akainu bertarung untuk melihat siapa yang pantas menjadi laksamana armada yang baru namun dengan tewasnya Akainu di tangan Garp membuat pemerintah dunia akan mati-matian berusaha mencari kandidat lain selain Aokiji. Kizaru mungkin akan menjadi pilihan yang baik tetapi saya rasa dia tidak akan setuju untuk memperebutkan suatu gelar karena itu tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. Selain Kizaru siapapun yang pemerintah dunia pilih maka memiliki peluang 0% untuk dapat mengalahkan Aokiji, jadi Kuzan Aokiji lah yang akan menjadi laksamana armada angkatan laut yang baru. Dan percayalah ini akan menjadi perubahan yang besar karena pandangan tentang keadilan antara Aokiji dan Akainu sangatlah berbeda. Pertama-tama Aokiji jauh lebih pemaaf dan pengertian daripada Akainu yang membuat hal tersebut secara struktural jabatan akan membuat para prajurit marinir bertindak jauh lebih adil. Sulit dibayangkan juga Aokiji akan membiarkan seseorang seperti Green Bull menjadi laksamana, mungkin dia akan mengangkat seseorang yang berbeda yang akan mengisi posisi tersebut. Namun tidak semuanya sebaik yang dipikiran kalian karena perubahan ini juga akan menyebabkan peristiwa yang memilukan. Salah satunya adalah Smoker dan anggota timnya yang lain akan terbunuh di Panhazard oleh Doflamingo karena Kuzan tidak akan pernah bergabung dengan bajak laut Blackbeard dan tidak akan berada di sana untuk menyelamatkan Smoker. Kemudian Koby kemungkinan besar akan mati di Hachinosu karena Garp tidak berada di sana untuk menyelamatkannya.
Oke, skenario ini mungkin berjalan sangat buruk tetapi masih ada dua skenario lagi yang akan kita bahas. Dan saya tidak sabar menunggu kalian melihat apa yang akan terjadi pada skenario terakhir. Tapi sebelum itu mari kita bahas skenario kedua yang bahkan lebih buruk dari skenario sebelumnya. Kita asumsikan ketika Akainu terkena pukulan Garp dia tidak tergeletak melainkan masih berdiri. Nah sekarang tidak terlalu sulit untuk dibayangkan karena bahkan Aokiji juga mampu menahan beberapa pukulan dari Garp ketika mereka bertarung di Hachinosu. Tapi bagaimana hal ini bisa mengubah segalanya? Lihatlah apakah Akainu masih sadar setelah menerima serangan dari Monkey D. Garp. Menerima serangan bukan berarti dia berdiri di sana dan menunggu Garp menghajarnya, namun kemungkinan besar dia akan mencoba melarikan diri setelah menerima beberapa pukulan. Dia akan melakukan serangan balik dengan serangan letusannya yang hebat dan ketika Garp memblokirnya dia akan menggunakan kemampuan logianya untuk bersembunyi di dalam dasar bumi seperti yang dia lakukan dalam cerita aslinya ketika Shirohige menyerangnya. Nah di sini Akainu akan tetap bersembunyi sambil menunggu Sengoku dan yang lainnya menangkap Garp. Sementara itu Blackbeard juga tiba di pulau itu kemudian membunuh Shirohige dan secara keseluruhan perang berakhir. Meskipun Garp tidak membunuh seorang laksamana dalam skenario ini, namun dia masih mencoba melakukannya dan kemudian dia dikirim ke dalam penjara setelah perang berakhir. Seperti yang telah kita bahas bahwa pemerintahan dunia tidak terlalu menyukai Garp dan memutuskan untuk mengeksekusinya. Namun karena kali ini dia tidak membunuh siapapun, saya yakin banyak orang di seluruh dunia akan menentang keputusan ini karena mereka masih memandang Garp sebagai pahlawan dan legenda. Karena hal tersebut pemerintah dunia tidak ingin mengambil resiko jika orang-orang akan berbalik melawan mereka, jadi pemerintah dunia tidak akan melakukan eksekusi dan memutuskan membiarkannya berada di penjara. Karena mengetahui apa yang dia lakukan salah, Garp tidak mencoba melarikan diri dan tetap berada di kurungan penjara. Kita masih memiliki satu skenario lagi yang tersisa dan yang terakhir ini adalah yang paling menarik. Dalam skenario yang pertama kita telah asumsikan Garp berhasil membuat Akainu lengah dan membunuhnya. Namun kali ini alih-alih membiarkan marinir menangkapnya malah dia mencoba untuk melarikan diri karena alasannya dia ingin memastikan bahwa hal yang sama tidak akan terjadi lagi pada orang yang dia sayangi seperti Luffy atau Koby. Kalian pasti berpikir bahwa melarikan diri dari markas besar angkatan laut itu sungguh mustahil dilakukan karena dipenuhi dengan prajurit marinir yang tangguh. Tetapi ada satu hal yang kalian lupakan, kalian pasti tahu bahwa Monkey D. Garp adalah legenda di angkatan laut dan banyak tentara yang mengaguminya. Hal inilah yang saya percaya banyak dari mereka bahkan tidak akan mencoba menghentikan Garp dan akan menjauh. Jujur saja bahkan jika beberapa marinir mencoba menghentikannya mereka tidak akan benar-benar mampu untuk dapat menghentikan Garp. Yang benar-benar mampu menghentikan Garp di sini adalah para laksamana atau Shichibukai. Kita juga tahu bahwa Shichibukai tidak terlalu peduli dengan perang ini, jadi kecil kemungkinannya ada di antara mereka yang akan berusaha mengejar Monkey D. Garp. Aokiji sendiri juga tidak mau untuk melawan gurunya dan mungkin dia hanya akan melihat ke arah lain dan dalam hal ini mungkin Sengoku tampaknya yang paling memenuhi syarat untuk melawan Garp di sini. Karena pada akhirnya semua ini adalah tanggung jawabnya untuk menjaga ketertiban marinir dan juga secara tematis cocok mengingat Sengoku juga merupakan veteran marinir era sebelumnya sama seperti Monkey D. Garp. Sekarang berdasarkan apa yang kita lihat sejauh ini seharusnya Garp lebih kuat dari Sengoku. Tapi meskipun Garp mengkhianati marinir dengan membunuh Akainu, dia sebenarnya bukanlah orang yang jahat dan dia tidak akan berusaha sekuat tenaga ketika bertarung dengan Sengoku dan kemungkinan besar dia hanya akan menghindari serangan Sengoku dan berfokus untuk melarikan diri. Saya yakin Garp tidak akan kesulitan melarikan diri dari kejaran Sengoku, tapi sebenarnya ada orang lain di medan perang yang juga akan ikut mengejarnya. Laksamana Kizaru sangat berbeda dengan Aokiji. Kizaru tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada Garp dan jika dia diperintahkan untuk menghentikannya dia pasti akan melakukannya. Dan pada akhirnya Garp ditangkap karena kewalahan menghadapi Sengoku dan Kizaru. Jadi jika Garp ditangkap bukankah skenario ini hampir sama dengan skenario yang pertama? Yah, tentu saja tidak, karena ada satu perbedaan besar di mana sekarang Garp ingin hidup untuk melindungi keluarganya. Jadi dia tidak akan membiarkan marinir mengeksekusinya dan malahan dia mencoba melarikan diri dari penjara. Namun pertanyaannya bagaimana dia bisa melarikan diri dari penjara? Mungkin karena rasa hormat yang sangat besar terhadap Garp selama ini di dalam marinir. Sangat mungkin bahwa beberapa mantan muridnya seperti Aokiji akan membantunya melarikan diri dengan cara tertentu. Mungkin dengan cara sedikit melonggarkan borgolnya atau membiarkan selnya terbuka, tetapi meskipun hal itu tidak terjadi, penting diingat bahwa Garp adalah salah satu pengguna haki terkuat yang berarti sangat mustahil untuk memenjarakannya. Dia juga bukan pengguna buah iblis yang berarti borgol batu laut juga tidak akan dapat menahan kekuatannya. Maksud saya bayangkan saja seorang seperti Garp ditempatkan di tempat eksekusi yang diikat dengan rantai kemudian dia menghancurkannya dan berhasil melarikan diri. Tapi setelah dia kabur apa yang akan terjadi padanya? Karena dia dulu marinir yang berpangkat tinggi, sebagian perjalanan hidupnya pasti dia tahu banyak rahasia pemerintah, salah satunya adalah insiden Lembah Dewa yang dimana pemerintah berusaha keras menutupi kejadian tersebut selama bertahun-tahun. Inilah sebabnya Garp dengan cepat menjadi salah satu orang yang paling dicari. Di lautan mungkin Garp bukan orang yang paling dicari karena orang yang paling dicari di lautan adalah Monkey D. Dragon.
Tapi saya yakin dia akan menjadi orang kedua yang paling dicari di lautan dan itu akan tercermin dari harga bounty-nya.